Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Birka Asila Sadia. Saya dari kelas 10 MIPA 1. Ada yang saya di sini saya akan membahas tentang salah satu pelajaran pelajaran sejarah Indonesia dengan membahas salah satu materi dalam pembelajaran tersebut, yaitu tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Bagaimana sih sejarah Islam masuk ke Indonesia? Sejarah masuknya Islam di Indonesia hingga saat ini masih diperdebatkan. Beberapa sejarawan mengatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia pertama kali dibawa oleh para pedagang dari Arab. Akan tetapi ada juga sejarawan yang berpendapat bahwa pertama kali Islam dibawa oleh 9 wali atau sekarang ini sering kita sebut dengan Wali Songo. Islam sendiri diketahui masuk pertama kali ke Indonesia pada sekitar abad ke-7 Masehi. Sebelum Islam, beberapa agama lain seperti agama Buddha dan Hindu telah mendahului masuk dan menjadi kepercayaan masyarakat di Indonesia. Banyaknya kerajaan Islam yang ada juga diketahui turut mempengaruhi perkembangan Islam di Indonesia. Dengan runtuhnya kerajaan Hindu Buddha di Nusantara, banyak dari masyarakat jajahan kerajaan tersebut memilih untuk masuk Islam dan terus menyebarkan agama ini ke seluruh negeri. Ada pembahasan singkat sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas beberapa teori masuknya Islam ke Indonesia. Apa saja? Mari kita bahas. Oke, yang pertama ada teori Gujarat. Teori ini pertama kali dikenalkan oleh David Neper, seorang cendekiawan Belanda yang berasal dari Universitas Leiden pada abad ke-19. Teori ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat, daerah yang berasal di India bagian barat. Menurut Neper, Islam turut disebarkan pertama kali oleh pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke bagian timur, yang salah satu daerahnya adalah bagian Indonesia. Teori Gujarat kemudian dikembangkan oleh Dipsy Mukita pada tahun 1912. Mukita memberikan argumentasi tentang batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang wafat pada tahun 1997 Masehi di Aceh. Menurutnya, bentuk dan gaya batu nisan tersebut sama dengan bentuk batu nisan yang berada di Kambay Gujarat. Mukita berkesimpulan bahwa batu nisan tersebut diimpor dari Gujarat atau setidaknya dibuat oleh orang Gujarat atau orang Indonesia telah mempelajari kaligrafi khas Gujarat. Selain itu, alasan lainnya adalah adanya kesamaan mazhab Syafi'i pada masyarakat Muslim di Gujarat dengan di Indonesia. Oke, teori yang kedua ada teori Mekah. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh salah satu ulama dan sastrawan Indonesia, yaitu Profesor Buya Hamka. Beliau mengatakan bahwa masuknya Islam di Indonesia pertama kali dibawa oleh orang Arab sekitar abad ke-7 Masehi. Menurut Hamka, kedatangan awal bangsa Arab tersebut tidaklah dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi lebih kepada motivasi dan dorongan untuk menyebarkan agama Islam. Teori Mekah ini juga disampaikan oleh Hamka untuk menyangkal teori Gujarat tentang masuknya Islam di Indonesia. Oke, jadi sekarang ada teori yang ketiga. Teori ketiga adalah teori Persia. Husain Jajiningrat, sejarawan asal Banten, adalah orang yang pertama kali mengenalkan teori Persia. Menurut teori Persia, kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi yang kini dikenal sebagai negara Iran. Dalam memberikan argumentasinya, Husain memfokuskan pada persamaan budaya dan tradisi yang berkembang di antara masyarakat Persia dan di Indonesia. Tradisi tersebut antara lain seperti merayakan 10 Muharram atau 1 Syuro. Budaya lain yang dianggap sama adalah ukiran kaligrafi pada batu nisan yang dipakai di banyak pemakaman Islam. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode masuknya Islam ke Indonesia. Ada apa saja kah metode itu? Mari kita metode penyebaran Islam. Selain karena semakin banyaknya kerajaan Islam di Indonesia dan jalur perdagangan yang dibawa oleh bangsa Arab dan Gujarat, nyatanya Islam juga berkembang dengan beberapa pendekatan lain. Adapun beberapa pendekatan tersebut berikut.
pendidikan yang dilakukan oleh para wali, kiai, atau guru-guru agama. Yang kelima, pendekatan kesenian seperti melalui kesenian wayang, cita-cita rakyat, ataupun kesenian kaligrafi.